Indonesia memastikan 3 tempat di semifinal turnamen Indonesia Open Super Series Premier 2017 melalui kemenangan wakil Indonesia yang tersisa di nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Menjadi satu-satunya harapan Indonesia di nomor ganda putra membuat pasangan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto tampil all out saat menghadapi ganda Thailand di babak perempat final. Menang 21-13 di game pertama, ganda putra Indonesia ini harus mengakui keunggulan pasangan Thailand 18-21 di game kedua. Di game penentuan, Alfian Rian kembali dapat menunjukkan permainan terbaiknya. Ganda muda Indonesia ini tak memberikan kesempatan pada ganda Thailand untuk mengembangkan permainan. Setelah bertarung sepanjang 55 menit, Alfian Ardianto akhirnya memastikan satu tempat di semifinal dengan memenangkan game ketiga dengan skor 21-12. Di babak semifinal, Alfian Ardianto akan bertemu dengan unggulan kedua asal Denmark, Mathias Bo Carsten Mogensen. Kalau buat besok sendiri kan, dari sebelumnya juga target kita pribadi semifinal ya. Kita maksudnya udah masuk target pribadi, tapi ya kalau udah kayak gini ya masa mau udah aja gitu, tanggung gitu. Kalau saya itu, terus yang satu-satunya ganda putra ya, ganda putra juga kan di PBS itu merupakan target buat juara juga gitu. Ya Marcus Kevin kalah sama yang lainnya ya kita lah yang maksudnya yang tinggal harapannya gitu. Ya kita juga nggak mau lah nama ganda putra di bawah, maksudnya pengen terus itu gantiin yang lain belum bisa ya kita ya harusnya. Di nomor ganda campuran, peraih emas Olimpiade Rio, Owi Butet, berhasil melibas pasangan Malaysia dengan skor 21-18, 21-16. Pada babak semifinal, mereka akan bertemu pasangan Malaysia lain, Shan Peng Sun dan Yen Wei Pek. Erlangga Wisnu Aji, Jakarta. Satu tiket semifinal lainnya berhasil diraih ganda putri Indonesia, Anggia Shita Awanda dan Ni Ketut Mahadewi Istarani. Anggia Ni Ketut berhasil mengalahkan ganda putri Thailand, Putita Supajirakul dan Sapsire Tai Ratanachai. 13-21, 21-19, dan 21-11. Di semifinal, Anggia Ni Ketut akan bertemu dengan unggulan kelima asal Tiongkok, Chen King Chen dan Jia Yifan. Dan untuk mengetahui update terkini seputar Indonesia Open 2017, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnu Aji. Selamat siang Angga. Angga, Indonesia kan meloloskan 3 wakilnya ke semifinal. Bagaimana kira-kira peluang ketiganya nanti? Selamat siang Sheryl, Indonesia memang hanya meloloskan 3 wakilnya di semifinal turnamen Indonesia Open Super Series Premier tahun ini. Dan bila kita runut ke belakang sedikit, memang dari PBSI sebelum turnamen Indonesia Open Super Series ini menargetkan dapat meraih gelar juara di nomor ganda putra dan mengharapkan juga dari ganda campuran dapat memberikan kejutan. Dan ini memang Indonesia di nomor ganda putra dan ganda campuran ini memang masih menempatkan wakilnya di semifinal. Namun sayangnya pasangan yang diharapkan untuk dapat berbuat banyak di nomor ganda putra yaitu Kevin Marcus harus tersingkir di babak awal. Tapi Indonesia di nomor ganda putra masih mempunyai Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang di babak semifinal nanti akan bertemu dengan unggulan kedua dari Denmark, Mathias Bo dan Carsten Mogensen. Kalau kita bicara peluang bagaimana Fajar dan Rian nanti di semifinal, tentunya kita melihat rekor pertemuan mereka sebelumnya, yaitu di turnamen India Master 2017 lalu. Fajar Rian ini harus menyerah kalah di semifinal dari Mathias Bo dan Carsten Mogensen. Dan kemarin juga Fajar Rian dalam konferensi pers seusai pertandingan menyebutkan bahwa mencapai babak semifinal ini sudah memenuhi target pribadi dari mereka. Namun tentunya mereka tidak ingin mengecewakan publik tanah air yang datang ke Plenary Hall JCC untuk mendukung mereka, apalagi mereka tahu bahwa nomor ganda putra adalah nomor yang diandalkan untuk meraih gelar juara di turnamen Indonesia Open Super Series Premier 2017 ini. Sementara itu wakil Indonesia lainnya di nomor ganda campuran yaitu peraih emas Olimpiade 2016 Owi Butet juga akan tampil melawan ganda campuran dari Malaysia Chan Peng Sun dan
Jan Weipak ini kalau kita melihat rekor pertemuan ini dua pasangan ini belum pernah bertemu sebelumnya, dan mungkin Owi Butet ini mempunyai motivasi tersendiri untuk meraih gelar juara di turnamen Indonesia Open, karena kalau kita flashback ke belakang, prestasi yang sudah diraih oleh Owi Butet ini sudah cukup luar biasa. Mereka mampu meraih gelar hat-trick di kejuaraan All England, juga sudah mampu menjuarai kejuaraan dunia, dan juga puncaknya kemarin meraih emas di Olimpiade Rio 2016. Namun sebagai pasangan ganda campuran, Owi Butet ini belum pernah sekalipun menjadi juara di turnamen Indonesia Open yang berlangsung di Indonesia sebagai tuan rumah. Dan satu lagi wakil Indonesia yaitu pasangan ganda putri muda kita yaitu Anggia Sita dan Niketut Mahadewi. Ini akan bertemu dengan salah satu pasangan ganda putri terkuat dunia yaitu Chen Qingchen dan Jia Yifan yang diunggulkan di tempat kelima. Ini tentunya menarik di nomor ganda putri, apakah pasangan Anggia dan Niketut ini dapat memberikan kejutan. Apalagi setelah kalau kita berbicara di nomor ganda putri ini, Indonesia terakhir memiliki ganda putri yang cukup disegani yaitu dari Nitya Kristina dan Grecia Poli yang sempat meraih emas di ajang Asian Games, dan kemarin juga Indonesia lewat penampilan Apriani dan Grecia Poli yang kemarin sempat juara di Thailand sempat membuat publik berharap banyak akan penampilan mereka, namun mereka harus mengakui keunggulan pasangan Korea di babak perempat final sehingga gagal melaju ke babak berikutnya. Menarik untuk kita lihat bagaimana penampilan dari wakil-wakil Indonesia di semifinal, dan wakil-wakil dari Indonesia ini baru menurut jadwal baru akan mulai bertanding sekitar di atas pukul 6 sore nanti, Sheryl. Angga Chenlong dan Tai Tzu Ying ini kan menjadi unggulan yang tersingkir di perempat final ya. Apa sih kira-kira yang menyebabkan para unggulan ini tidak dapat tampil maksimal di Indonesia Open kali ini? Ya, nomor tunggal putra dan tunggal putri di turnamen Indonesia Open Super Series Premier ini memang cukup menarik karena unggulan-unggulan teratas, unggulan dari unggulan pertama sampai ke-8 ini rata-rata banyak yang tersingkir di babak awal. Di tunggal putra misalnya selain tadi Chenlong, ini juga Lee Chong Wei, Lindan, Victor Axelsen gagal melaju ke babak selanjutnya. Di nomor tunggal putri juga unggulan pertama Tai Tzu Ying di Indonesia Open Super Series ini akhirnya mengalami kekalahan pertamanya setelah dari bulan November 2016 ini. Tai Tzu Ying mencatat rekor sempurna dengan menjuarai 5 kejuaraan sekelas Super Series Premier. Namun di nomor tunggal putra ini salah unggulan yang tersisa hanyalah Son Wan Ho, unggulan kedua asal Korea. Sementara di nomor tunggal putri ada pemain Korea juga, Sung Ji Hoon, yang diunggulkan di tempat kelima. Mungkin salah satu faktor yang membuat para unggulan ini bertumbangan adalah di turnamen sekelas Super Series Premier ini tentunya para pemain-pemain yang tampil adalah secara teknis ini bisa saya katakan tidak terlalu berbeda jauh. Namun yang menentukan adalah faktor mental dan semangat, ini adalah sangat menentukan, apalagi persaingan di dunia bulu tangkis saat ini sangat ketat sehingga siapapun tidak ada satu pemain pun yang benar-benar dominan di sepanjang tahun. Dan inilah yang terjadi di turnamen Indonesia Open Super Series. Dan salah satu faktor lainnya adalah venue di turnamen Indonesia Open Super Series Premier di Plenary Hall ini adalah cukup baru bila dibandingkan sebelum-sebelumnya di Istora Senayan Jakarta. Dari beberapa penuturan pemain usai bertanding memang perlu penyesuaian dari mereka untuk menyesuaikan pola permainan karena membaca arah angin dan kondisi lapangan di Plenary Hall ini butuh penyesuaian tersendiri untuk dapat menemukan pola permainan terbaik mereka. Itu mungkin yang menjadi salah satu faktor kenapa banyak unggulan-unggulan ini bertumbangan di turnamen Indonesia Open Super Series. Namun di nomor ganda putra, ganda campuran dan ganda putri hal ini tidak terjadi karena pemain-pemain unggulan utama masih terus melaju ke babak selanjutnya, Sheryl. Baik, Angga, banyaknya pebulu tangkis Indonesia yang gugur juga nih. Apakah antusiasme penonton menjadi turun karena itu? Kalau sepanjang pengamatan saya hingga siang ini, walaupun pemain Indonesia baru akan bermain malam nanti, ini antusiasme penonton masih cukup banyak karena walaupun wakil Indonesia di babak semifinal ini hanya ada 3, namun tentunya publik juga ingin menyaksikan bagaimana penampilan pemain bulu tangkis top dunia yang datang ke Jakarta. Kalau mungkin ada sedikit, saya dengar sedikit keluhan mungkin dari penonton, mungkin dari soal harga tiket yang dirasa cukup mahal untuk babak semifinal hari ini. Harga tiket yang ditentukan oleh panitia, harga paling mahal di tiket VIP ada di kisaran harga 1 juta, sementara untuk tiket yang paling murah ada di harga 550.000. Tapi tentunya kita berharap bahwa wakil Indonesia masih tetap akan bermain hingga hari terakhir, hari besok di babak final, karena tentunya publik tanah air sudah merindukan dapat melihat pemain Indonesia dapat menjadi juara di
saat menjadi tuan rumah. Karena terakhir pemain Indonesia menjadi juara di turnamen Indonesia Open adalah di tahun 2013 lalu atau 4 tahun lalu saat ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menjadi juara. Dan setelah itu belum ada wakil Indonesia yang dapat menjadi juara di depan publiknya sendiri. Mungkin apakah tahun ini bisa dapat terjadi? Tentunya harus kita tunggu bersama babak semifinal yang akan baru berlangsung nanti malam, Sheryl. Baik, terima kasih banyak Erlangga Wisnuaji atas laporan Anda langsung dari Jakarta. Kita semua tentunya berharap semoga Indonesia akhirnya putus dari puasa gelar ya. Terima kasih sekali lagi.